Tidak pernah mungkin di dunia, ya, apalagi di Indonesia, ada calon presiden sedang berdebat menjulurkan lidah, bergoyang-goyang seperti itu. Ya, itu perlu diperbaiki, jujur saja lah kita. Harus diingat, Prof. Mahfud itu memang pakar hukum tata negara. Tapi di hukum tata negara kan sering bicara pasal 33. Harus diingat, Cak Imin itu kaya dengan pengalaman sebagai politisi senior di eksekutif maupun legislatif. Ini harus betul-betul disiapkan, kalau tidak, itu akan jadi forum pembantaian baru bagi Gibran Rakabuming. Saya harus jujur mengatakan, partai politik kita punya masalah serius dengan ditempatkannya Gibran sebagai calon wakil presiden. Rusak proses kaderisasi, tidak hanya di partai Bang Masinton, yang sekarang sedang ngambek begini ya, melihat kadernya dicuri orang. Sabar. Sabar. Nggak ngambek maksudnya. Ngambek juga lah, itu harus jujur juga itu, sedih juga itu. Tapi juga merusak partai seperti Bang Aceh. Tiba-tiba partai sebesar Golkar, kadernya banyak yang mumpuni, diselip di tikungan oleh anak yang mungkin dipikir orang belum cukup waktunya untuk calon. Ini bukan soal faktor usia ya, ini soal kemampuan yang dipertontonkan di publik dan ruang politik negara. Ya jujur aja secara objektif jeblok sekali Pak Prabowo di situ. Anda dari mana jeblok ini, Bang? Kalau saya satu, bagaimana dia harus menguasai gestur badannya, bagaimana dia itu bisa menggunakan responnya terhadap orang lain, dan bagaimana juga dia mengurai kata-katanya menggunakan majas-majasnya. Ini kan semua tidak beraturan. Artinya apa? Pak Prabowo sendiri di sini tidak ada yang berubah. Kita sebenarnya membahas debat presiden ini, sebenarnya dari 2014, 2019 sampai hari ini, nggak ada yang berubah. Mahasiswa ingin menyatakan bahwa debat itu sangat berpengaruh, bisa menggoyang hati pemilih yang tadinya sudah lengket dengan nomor 1, nomor 2, atau nomor 3, itu bisa berubah gara-gara Ya debat. setidaknya misalnya orang-orang yang masih swing ya, masih mencari-cari, atau undecided voters misalnya, bisa saja dia itu melihat debat. Ini benar nggak? Ini presiden saya dan wakil presiden saya itu nanti punya kapabilitas nggak? Setidaknya dia itu punya penampilan yang wow efek gitu di depan publik. Itu kan penting buat masyarakat yang sifatnya ya orang-orang biasa lah. Kalau elit-elit politik begini kan bicaranya soal kepentingan. Kita tahu lah Bang Iqbal dulu juga jagoannya Pak Prabowo, Kang Aceh juga dulu jagoannya itu Pak Jokowi, dan ikut-ikut nyerang Pak Prabowo juga kan dulu kan. Nah artinya ini Yang maju dia nggak punya pilihan. Nah artinya ini memang betul-betul berikan kepada civil society ini untuk menilai siapa kandidat yang layak dipilih lewat debat ini.